Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga sehat selalu ya. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya mungkin agak bindeng sedikit karena saya kebetulan lagi positif COVID, jadi em, agak tenggorokan saya agak nggak enak, jadi suara saya mungkin agak lebih aneh dari biasanya ya. Semoga teman-teman selalu terlindungi juga, tidak sampai ketularan COVID juga ya. Oke, selamat datang kembali di kelas Advanced Native Mobile Programming. Kali ini untuk pertemuan ketiga, kita akan melanjutkan navigation yang kemarin ya. Sudah selesai kan? Kemarin kita sudah sampai sini. Saya jujur aja belum mengerjakan homework-nya, jadi saya akan pakai project standar tanpa homework ya. Punyanya teman-teman mungkin sudah ada homework-nya, ada satu layar tambahan atau fragmen tambahan. Di tempat saya tidak ada, tapi teman-teman sesuaikan aja ya. Jadi misalkan kemarin kan sudah bisa kita ngisi player name terus di start, kemudian kan keluar di sini ya, keluar di sini. Nah kalau ada PR, teman-teman yang mengerjakan homework-nya atau challenge-nya, di sini mestinya ada nama player, terus ada soal dan ada submit jawaban dan seterusnya ya. Bisa lihat lagi videonya yang minggu kemarin. Nah saya akan teruskan dari sini saja. Kemudian saya bisa klik back. Di sini masih ada player name. Cuman kemarin teman-teman mungkin merasakan ya, kalau ini kita back, tuh kembalinya kok ke sini. Ya, terus kalau di back lagi, ya benar sih dari backstack harusnya kan fragmen ini yang ada paling bawah ya, alias sebelumnya sebelumnya fragmen ini, ya kan? Nah, kalau diklik back, ternyata backstacknya kok agak keliru ya. Nah, hari ini kita akan coba betulkan sedikit tentang navigasinya, terutama dari kita sebut ini hardback ya. Kalau yang softback itu kemarin kan yang di ujung atas. Oke, yang mana ini? Ya kayaknya saya harus membersihkan layar itu juga sih, karena masih ada sisa-sisa dari kelas native ya. Nah, ini kemarin kan kita sebutnya softback. Mari kita sebut ini hardback ya. Ini backnya punyanya dari Android-nya sendiri. Ya, kalau pakai backnya ini normal sih. Ya, tapi kalau pakai apa namanya ini hardback ternyata pop-up backstack-nya masih keliru. Nah, itu kita akan betulkan hari ini. Ya, dan kita juga akan sekaligus mempelajari teknik navigasi yang lain. Ya, jadi pertama kita akan coba betulkan pop-up-nya dengan dua function. Sebenarnya bukan function sih, ini dua-duanya atribut. Ada yang namanya pop-up to dan ada yang namanya pop-up to inclusive. Kemudian setelah pop-up-nya kita betulkan, maka kita akan mempelajari komponen navigation. Ya, kalau teman-teman ingat keunggulannya menggunakan navigation, mendesain UI yang berbasis material design ya, ciri khasnya material design yaitu menggunakan bottom bar, terus ada navigation drawer itu dipermudah dengan menggunakan komponen navigasi. Ya, dan kita juga akan mempelajari dialog box. Ya, dialog box ini harusnya pernah kita pelajari bareng waktu belajar fragmen ya. Kalau lupa, nanti saya akan kasih linknya lagi di kolom description ya, untuk merefresh bagian dialognya. Oke, jadi hari ini saya akan bagi menjadi 4 bagian aja. Setelah ini kita langsung betulkan pop-up-nya. Kemudian video kedua kita coba bikin bottom bar navigation, bottom navbar, tapi menggunakan navigation komponen. Lalu nyoba dialog di video ketiga, dan terakhir kita coba bikin drawer. Ya, jadi silakan dibuka dulu project Android Studio-nya pekan kemarin. Ya, yang polosan seperti saya tidak masalah, yang sudah mengerjakan homework pun bisa dilanjutkan. Ya, nanti sesuaikan sendiri di bagian navigation graph-nya ya. Oke, emulatornya saya minimize dulu. Maka mari kita betulkan bagian pop-up-nya dengan dua buah atribut.
namanya pop up to dan pop up to inklusif. Ini apa sih sebetulnya? Nah, ini adalah fragmen kita kemarin ya, navigation graph kita kemarin. Ada 2 fragmen, main fragmen dan game fragmen. Dari main bisa ke game, dan dari game bisa balik lagi ke main. Main fragmen ini adalah default atau main fragmen, yaitu fragmen yang muncul pertama kali ketika kita menjalankan aplikasi, ya kan? Kalau ini dijalankan, maka main fragmen di load dan dia dimasukkan ke dalam backstack. Karena hanya ada satu fragmen pada saat itu, yaitu main fragmen, maka backstack-nya isinya begini. Kemudian kalau diklik start button, maka kita pindah ke game fragment, sehingga game fragmentnya di load dimasukkan ke backstack. Jadinya seperti ini. Ya, ini salah ketik ya backstack-nya. Nah, kalau kita klik tombol back yang hard, maka secara normal game fragmentnya akan di-pop dan main fragment akan di-load lagi, ya kan? Oke, mari kita coba lagi di emulator. Ya, saya munculkan emulatornya dulu. Ya, sekarang main fragment ke load, jadi backstack-nya isinya main fragment. Kemudian saya langsung klik start aja. Maka pada backstack yang paling atas adalah game fragment. Ya, kemudian kita tekan tombol back, maka normal ya. Sekarang normal, game fragment di pop, maka dia di destroy dari backstack, dan fragmen yang paling atas sekarang adalah main fragment. Oke, nah permasalahannya adalah kalau kita ngeklik tombol back yang ada di sini, ya, bukan hard back atau soft back. Kita literally klik tombol back. Yang terjadi adalah instance dari tujuan, dari fragmen tujuan, ya, dalam hal ini adalah main fragment, itu dibuat lagi. Ya, oleh karena itu di backstack itu jadinya malah terdapat main fragment yang baru. Ya, sekarang backstack kita isinya adalah 3 fragmen dengan ada 2 instance dari main fragment. Kalau kita ngeklik tombol startnya lagi, maka game fragmentnya masuk lagi. Ya, masuk lagi ke sini, sehingga kita jadinya punya 2 pasang main sama game, ya, dengan urutannya game main, seperti itu. Nah, bisakah kita mengganti perilaku ini? Jadi misalkan kalau ngeklik back, itu jangan dibuatkan instance baru dari main fragment, tapi kita betulan pop dari game fragment, dari backstack, sorry, ya, game fragmentnya di pop dari backstack, kemudian langsung pindah ke main fragment. Nah, caranya gimana? Maka kita bisa menggunakan sebuah atribut namanya pop up to. Ini punyanya action atau panah, ya. Dia akan digunakan untuk meremove isinya backstack sampai ke tujuan. Ya, jadi contoh, misalkan ada fragmen A, B, C sudah ada di backstack seperti ini. Kemudian dari C kita punya action yang bisa langsung ke A. Nah, perilaku defaultnya kalau kita pakai actionnya dari C ke A, maka fragmen A akan masuk lagi ke atas. Untuk mencegah itu, kita gunakan pop up to, kemudian diisi fragmen A. Yang terjadi adalah ketika action itu dijalankan, maka dari paling atas dia di pop, fragmen C keluar, terus turun ke bawah, oh ini ternyata fragmen B. Maka fragmen B juga akan di pop keluar. Sampai akhirnya dia ketemu destination-nya. Dalam hal ini adalah fragmen A. Nah, itu gunanya pop up to. Oke, mari kita coba. Jadi, silakan dibuka navigation graph-nya. Lalu pilih action-nya, dalam hal ini panahnya dari game fragment menuju main fragment. Ya, lalu dari pop behavior silakan dibuka kalau misalkan lagi ketutup. Ya, kemudian pilihlah main fragment. Ya, seperti ini ya, pop up to-nya diisi main fragment.
Lalu kita akan tes hasilnya gimana sekarang. Oke, untuk pertama kali standar ya, cuman ada main fragment. Saya akan coba isikan namanya, start. Kemudian sekarang kita tekan tombol back yang ini. Ya, maka nah kelihatannya ini kayak kembali ke main fragment ya, dia tidak kembali ke bagian yang ada namanya koala tadi, tapi coba kita selidiki aja di backstack. Kalau ini ditekan tombol back, ya ternyata main fragmentnya itu masih keload sedikit, ya masih keload dulu pertama, ya tapi main fragment yang terakhir itu masih ada. Nah kalau mau betulkan caranya, ini mau dibetulkan lagi gimana? Oke, kita coba lagi ya. Kalau ini di back, oke, sekarang dia keluar. Mari kita tes lagi. Start. Kalau ini di back sih tidak masalah ya. Tadi kan kita sudah nyoba bahwa perilakunya betul. Ya, tapi kalau ini diisi, start. Misalkan sekarang saya coba yang soft back. Nah, dia baliknya betul ke sini. Kalau ini saya back lagi, juga betulnya fragmennya atau aplikasi kita ketutup. Berarti yang masih bermasalah di sini adalah tombol back ya. Ini start. Yang problem itu cuman bagian sini. Ya, kemarin dari game fragment kita sudah menyebutkan bahwa kalau tombol back-nya diklik, itu kita manggil action-nya main fragment, kemudian dijalankan, ya kan? Oke, ternyata dengan menggunakan pop-up to, ya itu dia masih ngelotkan si main fragment, tapi ketika kita back, sebetulnya game fragmentnya sudah tidak ada. Ya, nah kita coba satu atribut lain yang namanya pop-up to inclusive. Ya, sesuai namanya, karena belakangnya ini inklusif, maka dia akan menghapus atau remove ya pop semua objek yang ada di backstack sampai dia mencapai tujuan, bahkan termasuk tujuannya itu juga akan di remove. Ya, jadi perbedaannya dengan pop-up to saja. Dengan contoh yang sama, ada fragmen CBA. Kalau fragmen C itu diatur pop-up to inklusifnya true, maka ketika dia balik dari C ke A, C di pop, B di pop, sampai di tujuan fragmen A, tapi inklusifnya ternyata true, maka fragmen A-nya juga di pop. Ya, nah kalau ternyata ini backstack-nya kosong, bukan berarti aplikasi kita akan tertutup, ya seperti biasanya. Kalau cuma ada satu isi di backstack, kemudian kita back, kan aplikasinya tertutup ya. Nah, kalau di sini, Android itu akan membuatkan instance baru dari fragmen yang terakhir ini, yaitu fragmen A. Ya, ini cukup berguna kalau teman-teman misalkan perlu mengambil data terbaru dari fragmen itu. Ya, atau ini cara paling cepat untuk mereset fragmennya kalau ada data sebelumnya. Ya, mungkin mau ngambil data terakhir dari server bisa, atau mau mereset isian formnya bisa juga. Oke, nah ini mari kita coba. Kalau ini sekarang pop-up to inklusifnya true, ya saya isikan player name seperti biasa, terus diklik start. Kemudian kalau saya tekan back di sini, maka teman-teman bisa lihat ya, isian saya sebelumnya hilang. Ya dari tadi kan ada isinya koala nih ya, sekarang hilang ke reset player name, dan kalau saya klik hardback-nya, aplikasi kita nutup. Ya, jadi itulah kegunaannya pop-up to dan pop-up to inclusive. Ya, terutama untuk navigasi seperti ini yang ngeloop ya, supaya kita playernya tidak terjebak di banyak
backstack yang isinya sebetulnya adalah fragmen-fragmen sebelumnya. Ya, jadi kita bisa mengatur perilaku pop-up to-nya. Mau ke mana, dan nanti secara otomatis Android akan meremove semua fragmen yang ada di backstack sampai ke fragmen tujuan. Ya, kalau pop-up to inklusifnya dicentang, berarti fragmen tujuannya juga ikut di remove. Nah, itu tentang pop-up to dan pop-up to inklusif. Ya, pada video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat bottom bar navigation, tapi sekarang kita akan gunakan komponen navigation. Ya, caranya gimana? Mari kita pelajari di video berikutnya.